Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak semua, ketemu lagi kita hari ini. Kita lanjutkan materi kita minggu kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan tentang metode dasar penetapan harga. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang kebijakan dan strategi penetapan harga. Seperti biasa, jangan lupa Anda melakukan presensi di OJW ya. Nah, kita pahami dulu dari definisi strategi dan kebijakan. Strategi adalah rencana tindakan yang luas dengan mana sebuah organisasi bermanfaat untuk mencapai tujuan. Ya, jadi rencana tindakan yang luas untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan adalah tuntunan atau pedoman manajerial yang akan diperlukan untuk membuat keputusan di masa yang akan datang bila situasi menuntutnya. Ya. Jadi di sini secara garis besar, kalau strategi itu adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan, dan kebijakan ini adalah suatu keputusan karena kondisional atau situasional, ya. Jadi sesuatu yang kita harus dilakukan karena ada sesuatu yang sifatnya situasional. Ada 10 strategi penetapan harga, yaitu potongan dan kelonggaran, kemudian penetapan harga geografis, penetapan harga tunggal lawan strategi harga variabel, penetapan harga unit atau unit pricing, kemudian penetapan lini harga, pengendalian harga eceran, harga pelopor, harga psikologis, penetapan harga di masa inflasi, dan terakhir strategi penetapan harganya adalah persaingan harga lawan persaingan non-harga. Kita diskusikan satu demi satu. Yang pertama adalah potongan dan kelonggaran. Potongan dan kelonggaran ini adalah hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat atau harga terdaftar. Jadi ada pengurangan harga, ya. Pengurangan ini dapat berbentuk harga yang dipotong atau sejumlah barang gratis, ya. Jadi kita sering kalau misalnya kita belanja di supermarket itu sudah di-branded ya. Jadi misalnya kalau Anda membeli suatu produk X, biasanya kalau saya membeli susu, nanti di situ sudah ada gulanya, gula ya kalau susu diabetasol itu kadang-kadang kita diberi sejumlah barang gratis. Jadi misalnya diabetasol, gula diabetasol kecil dan sebagainya. Ini termasuk potongan dan kelonggaran. Atau bisa juga ada diskon ya. Jadi ada potongan harga. Potongan dan kelonggaran itu ada beberapa. Yang pertama adalah potongan kuantitas. Potongan kuantitas ini adalah pengurangan dari harga tercatat yang ditawarkan penjual untuk menarik pelanggan membeli dalam jumlah besar. Ya, jadi ketika Anda melakukan pembelian dalam jumlah besar, maka Anda akan diberikan diskon seperti itu. Ya. Di sini ada dua, yaitu potongan non-kumulatif dan potongan kumulatif. Yang non-kumulatif ini adalah potongan yang diberikan pada setiap saat pemesanan. Ya. Jadi setiap Anda memesan dalam jumlah yang besar, maka Anda akan diberikan potongan. Sedangkan yang kumulatif ini kalau misalnya didasarkan pada volume total pembelian yang dilakukan pada satu periode tertentu. Kalau yang non-kumulatif itu sederhana saja ya, kita bisa melihat apa itu namanya. Kalau misalnya kita membeli suatu produk 1 unit ya, kalau 1 unit misalnya harganya 100 begitu, nanti kalau kita membeli 10 unit mungkin harganya akan lebih rendah dan seterusnya. Nah, ini merupakan potongan non-kumulatif. Kalau yang kumulatif seperti apa ya? Oke, diskusi kita yang pertama untuk hari ini, tolong berikan contoh
potongan non-kumulatif dan potongan kumulatif. Kemudian yang kedua, dari potongan dan kelonggaran, ini adalah potongan dagang, di mana potongan ini diberikan kepada pembeli yang mempunyai fungsi pemasaran atau yang dia memasarkan kembali produk dari produsen. Jadi potongan dagang atau potongan fungsional ini merupakan potongan dari harga tercatat yang ditawarkan ke pembeli yang mempunyai fungsi pemasaran. Misalnya pabrikan ke pengecer, ini ada potongan dagang 40% dan 10%. Kemudian pabrikan ke grosir, itu ada potongan dagang 10% dan 40%. Ya. Jadi mereka yang diberikan potongan harga itu adalah mereka yang mempunyai fungsi pemasaran atau membantu memasarkan dari produk-produk perusahaan tersebut atau dari pabrikan tersebut. Ya. Oke. Kemudian potongan atau rabat konstan. Ya, di sini diberikan contoh misalnya 3 garis miring 10, net 30 atau 3 garis miring B net C, ya, ini artinya adalah kalau Anda saya berikan penjelasan dulu ini. Kalau Anda membayar ya 10 hari dari waktu yang ditentukan, nanti Anda akan mendapatkan potongan 3%, ya. Jadi A ini adalah jumlah persen potongan yang diberikan jika hutang barang dilunasi sesuai jadwal pelunasan yang ditetapkan sebelumnya. Ya. Kemudian B adalah jumlah hari yang ditetapkan dari tanggal faktur untuk pelunasan hutang memenuhi berarti mendapatkan potongan konstan. Dan C adalah jumlah hari dari tanggal faktur sampai batas akhir tanggal pelunasan hutang barang. Jadi begini, jadi kalau misalnya Anda mempunyai toko atau Anda mengambil suatu barang di produsen begitu, Anda diberi waktu untuk membayar selama 30 hari. Ya, jadi kalau misalnya Anda mengambil tanggal 1, maka batas Anda untuk membayar adalah 30 hari. Ya. Nah, kalau misalnya Anda bisa membayar 10 hari pertama, ya, maka Anda akan mendapatkan potongan 3%. Ya, jadi Anda misalnya Anda menjadi reseller begitu, di mana Anda melakukan pembayaran akhir, kemudian Anda mengambil suatu barang sejumlah 1 juta misalnya, kemudian si pemilik barang itu memberikan waktu kepada Anda selama 30 hari. Ya, jadi total barang yang tadi Anda ambil sebesar 1 juta itu, nanti Anda harus membayar selama 30 hari. Nah, si pemilik barang ini memberikan insentif kepada Anda, ya, potongan 3% kalau Anda bisa melunasi yang 1 juta itu pada 10 hari pertama. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Diskusi kita yang kedua, apa maknanya 7 garis miring 15 net 60? Oke. 7 garis miring 15 net 60. Apa maknanya? Kira-kira kalau misalnya Anda menjadi seorang pemasar, potongan atau rabat konstan ini menarik nggak buat Anda? Ya. Kira-kira ini efektif nggak untuk Oh, gini aja. Diskusi kita yang ketiga adalah apa tujuan produsen memberikan potongan atau rabat konstan? Ya. Jadi yang diskusi kita kedua tadi, kalau misalnya 7 garis miring 15 net 60, itu maknanya apa? Kemudian yang ketiga, apa sih tujuannya perusahaan memberikan potongan atau rabat konstan ini? Kemudian bentuk lain dari potongan dan kelonggaran harga adalah yang pertama potongan musiman, ya. Jadi potongan musiman ini biasa dipakai produsen untuk produk-produk musiman seperti payung, ya, kemudian seragam sekolah dan sebagainya.
Payung ini akan banyak peminatnya ketika memasuki musim penghujan. Seragam sekolah juga akan banyak peminatnya pada saat tahun ajaran baru. Nah, apakah di luar musim-musim itu mereka tidak memerlukan barang itu atau tidak ada pembelian? Ada, ya. Cuma tidak sebanyak tidak sebanyak kalau musim penghujan untuk payung atau tahun ajaran baru untuk seragam sekolah. Nah, perusahaan ini memberikan potongan kepada pengecer kalau dia memesan di luar musim, ya. Jadi pada musim kemarau atau pada tengah semester pengecer ini memesan produk, memesan seragam atau memesan payung tadi, maka dia akan diberikan potongan. Yang itu kita sebut sebagai potongan musiman. Diskusi kita yang keempat. Apa tujuan perusahaan memberikan potongan musiman? Kemudian ada yang kita sebut sebagai potongan maju. Potongan maju ini merupakan kombinasi antara potongan konstan dengan potongan musiman. Ya, jadi pengecer yang memesan di luar musim akan mendapatkan potongan dan tagihan mundur. Ya, jadi pembayaran setelah musim jual tiba. Jadi tadi kalau misalnya dia memesan payung atau memesan seragam di luar musim, selain dia mendapatkan potongan harga potongan musiman itu, dia juga mendapatkan potongan kontan, ya. Jadi dia mendapatkan kelonggaran untuk membayar mundur. Kemudian yang ketiga adalah kelonggaran promosi. Kelonggaran promosi ini adalah potongan yang diberikan kepada pengecer yang melakukan promosi produk. Nah, kenapa perusahaan memberikan itu? Karena pengecer ini membantu mempromosikan sehingga pabrik hanya menanggung setengah dari biaya iklan toko yang mengiklankan produknya. Diskusi kita yang kelima, ya. Diskusi kita yang kelima, berikan contoh kelonggaran promosi. Kemudian ada strategi penetapan harga geografis. Strategi penetapan harga geografis ini adalah strategi penetapan harga yang berdasarkan tempat, ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan tempat. Yang pertama adalah penetapan harga produksi FOB. Kemudian yang kedua penetapan harga dengan biaya pengangkutan seragam atau penetapan harga perangko pos. Yang ketiga adalah pengangkutan harga berdasarkan daerah. Yang pertama penetapan harga berdasarkan produksi FOB atau free on board, atau biasa juga disebut FOB mill atau FOB factory. Ini adalah penetapan harga berdasarkan harga di pabrik. Pengangkutan ditanggung oleh pembeli. Penjual hanya membayar ongkos memuat barang ke atas kapal, jadi free on board. Ya. Nah, jadi di sini contohnya begini. Kalau misalnya Anda menjadi seorang eksportir, ya, eksportir buah kaleng misalnya. Ya. Anda akan mengekspor buah kaleng itu ke Malaysia, misalnya begitu ya. Nah, pabrik harga yang harus Anda bayar ini adalah harga di pabrik, ya. Harga hanya sampai di harga pabrik hanya sampai barang itu ada di kapal, ya. Jadi sampai di atas kapal. Nah, setelah kapal itu berlayar atau biaya pengangkutannya itu ditanggung oleh pembeli, ya. Jadi free on board ini
penjual hanya membayar ongkos memuat barang ke atas kapal, ya. Setelah kapal itu berlayar, ya, kemudian ada biaya pengangkutan, maka biaya pengangkutan itu ditanggung oleh pembeli. Apakah selalu begitu? Tidak. Ada juga strategi harga yang lain, penetapan harga yang lain, di mana pembeli itu pokoknya taunya beres, pokoknya sampai Malaysia dia beres, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai harga CIF. Oke. Diskusi kita yang ke-6, tolong nanti Anda cari apa yang dimaksud dengan CIF, harga CIF, ya. Kalau tadi saya ceritakan ke Anda semua bahwa free on board ini adalah pabrik atau penjual mengeluarkan biaya sampai produk itu di atas kapal. Kalau yang CIF seperti apa? Oke, diskusi kita yang ke-6, apa yang dimaksud dengan CIF, harga CIF. Jadi harga CIF ini harga kebalikan dari FOB. Kemudian penetapan harga dengan biaya pengangkutan seragam, artinya kemanapun produk itu dikirim, maka harganya sama. Ya, jadi kemanapun produk itu dikirim, harganya sama. Seperti perangko zaman saya dulu ya. Kalau Anda nggak pernah kenal perangko ya. Jadi kalau kami dulu pada waktu ini kita suka surat-suratan begitu, kita mengirim ke Jakarta, kita mengirim ke Jogja, kita mengirim ke Semarang misalnya, perangkonya sama. Selama kita tidak menginginkan pelayanan yang lebih, ya. Nanti akan, karena kalau misalnya kita menginginkan pelayanan kelas khusus misalnya seperti itu, maka biayanya akan berbeda, ya. Kalau kelas khusus antar daerah itu berbeda, tapi kalau perangko itu dimanapun Anda mengirimkan itu sama. Nah, diskusi kita yang ke-7, tolong Anda berikan contoh penetapan harga dengan biaya pengangkutan seragam. Contohnya apa? Ya, jadi kemanapun produk itu akan Anda Anda kirimkan, harga yang ditetapkan adalah sama. Kemudian ada juga penetapan harga pengangkutan berdasar daerah. Nah, ini sudah berbeda lagi. Daerah A, daerah B, daerah C, ini harganya berbeda karena biaya pengangkutannya yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita menjual telur, misalnya begitu ya, produsen telur yang ada di Jawa itu suka sekali, katanya mereka, saya cuma dengar dari cerita dari mereka, lebih suka sebetulnya menjual telur itu ke luar Jawa. Karena apa? Terutama di daerah Sumatera sana, karena harga itu dihitung bijian dan itu lebih menguntungkan bagi peternak. Ya. Kemudian juga ketika dia mengirim ke Jakarta atau ke Sumatera atau ke Solo, dari Solo ke Jogja misalnya, ini tentu saja harganya akan berbeda berdasarkan daerah. Kemudian bisa juga penetapan harga subsidi pengangkutan, ya. Jadi harga itu diberikan dengan subsidi pengangkutan. Oke, diskusi kita yang ke-9, tolong Anda berikan contoh penetapan harga subsidi pengangkutan. Kemudian ada lagi strategi yang lain, yaitu strategi harga tunggal melawan strategi harga variabel. Pada strategi harga tunggal, ini perusahaan menetapkan harga yang sama atau harga yang tunggal ke seluruh pelanggan yang membeli produk dalam kuantitas yang sama. Jadi konsumen dari perusahaan A, ada si A, si B, si C, si D. Ya, kepada si A, si B, si C ini mereka akan mendapatkan harga yang sama ketika mereka membeli produk dengan jumlah yang sama. Ya, kalau semuanya membeli sebanyak 1 ton, maka kepada 4 orang ini akan diberikan harga yang sama. Ini yang kita sebut sebagai strategi harga tunggal. Nah, kebalikan dari strategi harga tunggal adalah strategi harga variabel, di mana perusahaan dapat menjual produk dengan harga yang berlainan, ya. Jadi harganya berlainan meskipun transaksi dilakukan dalam kuantitas yang sama kepada pembeli yang sama. Ya, nah di sini harga biasanya ditetapkan berdasarkan tawar-menawar. Ya. Mungkin kalau pedagang di Indonesia
ini suka sekali menawar ya. Kalau sampai pernah kita membaca cerita-cerita lucu begitu, bagaimana orang asing atau pedagang di luar sana itu mengenali ini konsumennya orang Indonesia atau tidak. Kata mereka kalau untuk mendeteksi orang Indonesia atau tidak itu cukup melihat dia menawar atau tidak, seperti itu. Ya, nah di tempat kita budaya tawar menawar luar biasa ya. Dan ketika kita bisa menawar dengan harga yang sangat murah, betapa bangganya kita. Begitu. Nah, jadi di sini diberikan suatu harga tertentu, di mana nanti harga itu akan harga yang terjadi atau harga kesepakatan itu tergantung dari kekuatan antara penjual dan pembeli. Ya, ngotot siapa? Nah, ngotot penjualnya atau pembelinya, sehingga nanti akan ditentukan harga kesepakatan. Nah, apa kelebihan penetapan strategi ini? Strategi harga ini. Kelebihan dari strategi harga tunggal ini karena harganya sama, konsumen yakin dia tidak tertipu. Terutama konsumen yang tidak bisa menawar. Contohnya saya itu tidak bisa menawar. Ya. Kemudian kalau kelebihan harga variabel, bisa memberikan harga khusus pada pembeli yang mempunyai potensi menjadi pelanggan besar. Nah, jadi strategi harga variabel tadi, karena harga yang diberikan tidak seragam, maka untuk mereka yang berpotensi menjadi pelanggan kita, ya, pelanggan besar tentunya artinya dia akan melakukan pembelian ulang secara kontinu, kemudian dengan jumlah yang besar seperti itu, kita bisa memberikan harga khusus. Ya, sedangkan yang tunggal tadi ini bermanfaat bagi konsumen yang tidak bisa menawar. Nah, saya akan berikan contoh. Saya jalan-jalan ke Malioboro, kemudian saya membeli suatu barang. Saya membeli suatu barang, ketika dia menawarkan katakanlah harganya 50.000, maka biasanya karena saya tidak pintar nawar dan saya juga kadang-kadang merasa nggak enak atau merasa ada takutnya juga, ada merasa nggak enaknya juga ketika kita menawar dengan terlalu rendah, kemudian kita si penjual memberikan reaksi yang tidak menyenangkan. Nah, biasanya saya menawar pertama itu pada harga separuh. Katakanlah kalau harganya 50.000, maka saya akan menawar 25 atau malah kadang-kadang 30.000 seperti itu. Nah, seperti ini nanti biasanya akan deal ketika pada posisi harga 40.000. Nah, Anda tahu nggak berapa sih harga pasti di Malioboro? Nah, ini tips untuk Anda yang pintar nawar ya. Ternyata harga pasti di Malioboro itu sepertiga dari yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya Anda menawar sesuatu, mereka menawarkan 50.000, itu sebetulnya harga pastinya itu hanya 15.000. Tapi siapa sih yang berani menawar dari 50.000 terus menawar menjadi 15.000? Ya kalau ada yang berani seperti itu luar biasa, ya. Nah, pada orang-orang yang tidak bisa menawar seperti saya lebih suka pergi ke toko. Karena apa? Karena harganya pasti. Siapapun yang membeli harganya sama, ya. Nah, jadi ada plus minus dari strategi harga tunggal dan strategi harga variabel. Kemudian ada juga yang kita sebut penetapan harga unit atau unit pricing, yaitu penetapan harga unit tidak membingungkan konsumen dalam membandingkan harga antar ukuran kemasan. Ya. Di sini diberikan contoh, ya ini biasanya banyak digunakan di supermarket, ya. Misalnya ada satu produk harga 1,5 onnya 390, kemudian ada lagi produk satu kaleng dengan berat 241 gram harganya 445. Menurut Anda lebih murah yang mana?
Kan ini gampangnya kalau kita ingin melihat apa itu namanya, kalau kita ingin membandingkan, kita kan harus hitung dulu ya, harga produk itu per gramnya berapa, begitu ya. Baru nanti kita akan kalikan, sehingga kalau 1,5 on itu harganya 390, dibandingkan dengan 241 gram harganya 445, ini nanti ketemunya murah yang mana. Tapi kan kita nggak mau ribet seperti itu. Ya. Kita nggak mau ribet, kita nggak malas untuk membandingkan, sehingga penetapan harga yang demikian ini kita menjadi tidak merasa perlu untuk membandingkan harga ya antar kemasan itu mana yang lebih murah. Kemudian ini juga banyak digunakan, ya seperti disampaikan, banyak digunakan di supermarket, di mana harga-harga suatu produk itu dicantumkan dengan satuan per 100 gram. Ya. Misalnya ada sekarang lagi musim mangga, ya mangga di situ tertulisnya per 100 gram. Dan per 100 gram itu tidak mesti bulat, ya tidak mesti 1.000, 2.000, 3.000, enggak. Kadang-kadang 1.755, kadang 400 berapa ya 486 misalnya seperti itu. Ya, ini adalah penetapan harga unit. Kemudian ada juga penetapan lini harga, di mana penetapan lini harga ini biasa digunakan atau diterapkan di toko pakaian. Barang yang sama tetapi mempunyai model yang berbeda, ini harga yang ditetapkan juga berbeda. Ya, jadi misalnya sama-sama jeans, ya, celana jeans seperti itu. Kalau modelnya berbeda, maka harganya akan berbeda. Kemudian rok, ya, harganya modelnya berbeda, maka harganya juga akan berbeda. Strategi ini mempermudah penjual melakukan perencanaan dan pembelanjaan. Ya. Kelemahannya, setiap kali ada perubahan biaya, entah itu naik atau turun, maka harga harus berubah. Nah, repotnya, perubahan harga itu relatif sering, ya, jadi sering naik, sering turun. Karena sering naik dan sering turun, maka harga juga sering naik dan sering turun. Nah, ini akan membingungkan konsumen dan merusak citra toko. Oke, diskusi kita yang ke-10 ya. Tolong Anda jelaskan ini. Jadi kelemahan dari penetapan harga lini atau lini harga adalah membingungkan konsumen dan merusak citra toko. Jelaskan hal tersebut ya. Diskusi kita yang ke-10. Kemudian sarana pengendalian harga eceran. Ya, ada juga penetapan harga di mana tujuannya adalah sebagai sarana untuk mengendalikan harga eceran. Di sini pabrikan memberikan pedoman harga eceran yang dianjurkan. Ya, jadi pabrikan itu sudah menentukan secara tegas harga tertinggi. Ya. Tetapi dia masih memperbolehkan pengecer untuk menambah atau mengurangi dengan potongan harga. Ya, jadi ada harga yang dianjurkan dulu. Misalnya tempo hari anak saya minta sepeda Polygon, ya. Terus di situ harganya katakanlah 10 begitu. Atau jangan 10 ya. Misalnya harganya 960 misalnya. Tentu saja saya nawar kan ya. Saya nawar. Jadi 960 itu adalah harga yang dianjurkan oleh pabrikan ya. Jadi untuk merek ini, untuk tipe ini harga jual Anda 960. Tetapi pabrikan masih mengizinkan kalau misalnya pengecer itu ingin menambah di atas 960 atau mengurangi di bawah 960. Boleh. Tetapi ada batasannya ya. Tidak boleh lebih rendah dari yang ditentukan oleh pabrikan, juga tidak boleh lebih tinggi atau tidak boleh lebih dari harga eceran tertingginya. Nah, bila pengecer melanggar, dia bisa dicabut hak jualnya. Nah, ketika saya membeli sepeda itu tadi, saya bilang, ya mestinya ada diskon lah. Kosok harganya segitu. Bisa nggak Pak, misalnya dikurangi menjadi 9
900 misalnya begitu. Dia tidak mau. Dia misalnya mau dari 960 itu dia mau menurunkan hanya 10 poin misalnya sehingga menjadi 950 ya. Dia hanya menurunkan 9 sampai 950 ya. Nah, kemudian dia ketika saya masih ngeyel untuk minta minta diskon, dia tunjukkan price list-nya dari pabrikan. Ini loh Bu, price list-nya tuh sekian ya. Saya menjual sesuai dengan anjuran mereka 960 dan ketika Ibu menawar saya berikan masih potongan 10 poin sehingga menjadi 950. Kalau saya menjual di bawah ini atau saya menjual di atas 960 karena sebetulnya saya bisa saja untuk menawarkan 980 atau 990 misalnya begitu. Ketika harga tertingginya adalah 1000. Nah, kalau saya menjual di bawah harga 950 atau di atas harga 1000, maka hak saya untuk menjual bisa dicabut. Saya nggak akan dikirim dagangan. Saya nggak akan dikirim barang seperti itu. Ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengendalikan harga eceran. Ya. Nah, pertanyaan ke diskusi kita yang ke-11 adalah kenapa pabrikan berkepentingan mengendalikan harga eceran? Oke. Diskusi kita yang ke-11 adalah kenapa pabrikan berkepentingan mengendalikan harga eceran. Oke. Kemudian ada juga penetapan harga pelopor, yaitu suatu perusahaan atau pengecer yang dia akan turunkan harga untuk menarik pelanggan. Strateginya disebut penetapan harga pelopor, ya. Dan harapannya dengan harga pelopor itu, ya, nanti konsumen akan datang dan akan membeli produk yang lain. Ya, minggu kemarin kita sudah diskusikan ini ya. Minggu kemarin kita sudah memberikan contoh bagaimana pada hari-hari tertentu supermarket akan memberikan diskon pada produk-produk tertentu. Ya, kalau kemarin saya memberikan contoh produk itu adalah produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya bagi keluarga yang punya balita, maka produk yang dibutuhkan itu adalah susu, misalnya begitu. Ya. Jadi kalau susu ada diskon, maka orang akan berburu mengejar diskon berburu diskon susu tersebut. Tetapi biasanya ketika kita masuk ke supermarket akan ada yang kita sebut sebagai pembelian impulsif ya, pembelian yang tidak direncanakan. Yang kita tertarik untuk membeli karena strategi yang dilakukan oleh supermarket. Misalnya penataannya yang bagus, kemudian salesnya yang pintar merayu kita dan sebagainya. Nah, barang yang kita potong harganya itu tadi, kita turunkan harganya tadi itu, kita sebut sebagai dagangan banting harga. Ya. Jadi selain ini bisa diterapkan untuk produk-produk yang banyak dibutuhkan oleh orang, ini strategi ini juga efektif diterapkan untuk produk-produk yang terkenal, ya. Jadi orang akan senang ketika suatu produk terkenal harganya diskon. Wah, senang sekali, kita akan berburu, rame-rame berburu seperti itu ya. Ya, jadi tujuannya adalah menarik pelanggan datang untuk membeli produk dengan harga pelopor ya, yang tadi harga dagangan banting harga tadi. Tetapi kemudian yang bersangkutan juga akan berproduk lain dengan harga biasa. Nah, ini tujuannya ya. Jadi menarik konsumen untuk datang melalui harga pelopor. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai penetapan harga psikologis ya. Jadi penetapan harga di sini itu menggoda psikologi seseorang atau mengganggu psikologi seseorang bahwa produk itu murah atau produk itu mahal. Ya. Misalnya penetapan harga dengan harga yang tidak bulat ya, misalnya ada Rp89.900, ada Rp125.900 dan sebagainya. Ya. Penetapan harga ini memberikan psikologis bahwa produk itu murah. Ya. Coba Anda, terutama gadis-gadis ya, tahu nggak ini strateginya mana ini? Penetapan harga dengan akhiran 900 strateginya mana?
Oke, silahkan ya dijawab. Mesti Anda sudah tahu. Ini ada suatu toko yang semua produknya berakhiran dengan 900. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi kesan murah ya. Jadi kalau misalnya harga 89.900 ya, kemudian dibandingkan dengan 90.100 rupiah, Anda akan merasa mahal mana? Ya. Secara angka, jelas yang 90.100 rupiah lebih mahal. Ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita lebih cermati lagi, kan selisihnya hanya 200 rupiah ya. 200 rupiah itu seberapa besar berartinya atau buat kita? Ketika Anda diberi uang 200 rupiah, apakah Anda merasa lebih kaya? Tidak kan? Atau sebaliknya ketika Anda diminta uang 200 rupiah, apakah Anda merasa lebih miskin atau menjadi miskin? Tidak juga, ya. Nah, jadi kebanyakan dari kita selalu melihat depan, ya. 89.900 Anda akan mengatakan 80 ribuan, ya. Sementara 90.100 rupiah Anda mengatakan 90 ribuan. Realnya selisihnya hanya 200 rupiah, tetapi Anda akan mendapatkan kesan dua harga itu berselisih 10.000. Ya. Kebanyakan dari kita, terutama bapak-bapak, kaum laki-laki itu kalau mengatakan harga 89.900, dia akan mengatakan itu 80 ribuan. Tetapi kalau kita ibu-ibu ya, biasanya akan mengatakan itu 90 ribu. Ya. Tetapi secara umum orang hanya melihat di depannya, dan ini memberikan psikologis yang lebih murah. Jadi penetapan harga ini adalah mengganggu psikologis dari konsumen. Nah, penetapan harga psikologis yang nanti seperti apa atau apa saja ya, ini penetapan ini harga ini juga memberikan psikologis ya, mengganggu psikologis. Kemudian harga di atas harga persaingan ini juga ketika kita beli satu produk dengan harga yang lebih mahal, kita secara psikologis kita akan merasa bangga, kita akan merasa prestis dan sebagainya ya. Karena seperti kemarin kita sampaikan ke Anda semua, ketika kita tidak mempunyai informasi yang lain, maka kita akan berasumsi bahwa suatu produk yang harganya lebih tinggi, maka kualitasnya lebih bagus. Kemudian di sini menaikkan harga terlalu rendah, menetapkan harga yang terlalu rendah untuk meningkatkan penjualan. Ini juga penetapan harga psikologis. Kemudian penetapan harga di masa inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi, strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah membebani konsumen dengan biaya ekstra untuk pelayanan yang dulu sudah termasuk dalam harga barang. Secara gampang kita mengatakan menghilangkan fasilitas ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau dulu Anda membeli suatu produk itu nanti diantar sampai ke rumah, maka pada masa inflasi salah satu strategi yang bisa Anda gunakan adalah menghilangkan pengantaran ke rumah. Ya. Ketika Anda mengantarkan produk itu ke rumah konsumen, maka Anda harus mengeluarkan biaya ekstra. Biaya apa? Biaya sopirnya, biaya bensinnya, dan sebagainya. Ya. Kemudian pada masa-masa inflasi, fasilitas-fasilitas seperti ini kita hilangkan. Kalau misalnya mereka menginginkan tetap ada fasilitas itu, maka kita memberikan ongkos tambahan atau biaya tambahan. Ya, jadi intinya kalau di masa inflasi, ini perusahaan harus bisa menekan biaya. Dan salah satu caranya dengan itu tadi, memberikan biaya ekstra yang dulu termasuk pelayanan, yang dulu kita nggak perlu bayar, sekarang bayar, ya. Atau yang dulu kita mendapatkan fasilitas pengangkutan, sekarang tidak ada. Kemudian yang kedua, ketika inflasi, kita juga bisa melakukan pengurangan potongan kuantitas atau potongan kontan, ya. Jadi potongan kontan kita kurangi, kemudian potongan kuantitas juga bisa kita kurangi. Bisa juga yang ketiga dengan kontrak jual beli jangka panjang, di mana di dalam kontrak itu ada klausul kenaikan harga yang mungkin terjadi di masa depan, ya. Jadi kalau jangka panjang nanti ada satu klausul yang mengatakan yang
Yang biasa kita sering baca misalnya harga bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya seperti itu. Ya. Ketika ada klausul seperti itu, ya misalnya keadaan inflasi, maka kita sudah sah saja kita menaikkan harga misalnya. Ya. Kemudian bisa juga menambahkan persentase tertentu di katalog, di menu, harga, daftar harga dan sebagainya. Jadi di sini kita menaikkan harga, begitu ya. Jadi kalau misalnya dulu produk X itu harganya 1.000, maka sekarang menjadi 1.100, atau produk X dulu harganya 100, sekarang menjadi 105, dan sebagainya. Jadi kita tambahkan sekian persen daftar di katalog. Kemudian yang terakhir, Mas Mbak semua, strategi penetapan harga ini adalah persaingan harga lawan persaingan non-harga. Pada persaingan harga, di situ yang kita lakukan adalah perubahan harga. Ya. Di sini antar pesaing ini akan selalu bereaksi. Ya. Jadi kalau ada dua perusahaan yang bersaing, ketika perusahaan A menaikkan harga, ya. Sebentar, kalau menaikkan harga mungkin perusahaan pesaing tidak akan terlalu bereaksi ya. Standby dia naik, saya lebih murah begitu ya. Kalau misalnya satu perusahaan menurunkan harga, ya, jadi perusahaan A dari harga 1.000 kemudian dia turun menjadi 900, ya, maka perusahaan pesaing akan berusaha dia akan menjual di bawah 900, misalnya 875. Nah, ketika B menetapkan harga 875, wah A jadi nggak laku kan? Karena mesti konsumen akan memilih yang lebih murah. Nah, maka dia akan menurunkan lagi di bawah 875, menjadi 850, misalnya begitu. Begitu terus akan selalu bersaing sampai pada suatu titik di mana harga tidak mungkin diturunkan. Ya. Oke, pertanyaan kita atau diskusi kita yang ke-12 ya. Kira-kira kenapa atau kapan persaingan harga ini akan berhenti? Ya, oke. Jadi diskusi kita yang ke-12, kapan persaingan perubahan harga ini akan berhenti. Kemudian yang terakhir yaitu persaingan non harga. Jadi kita berusaha melakukan suatu strategi, suatu kebijakan di mana harga tidak bisa kita perbandingkan. Ya, jadi di sini dengan cara meningkatkan promosi, ya, di mana kalau suatu produk dipromosikan terus, kemudian menjadi produk yang terkenal, harganya lebih mahal dari produk yang lain, ini biasanya konsumen tidak mempermasalahkan. Kemudian pembedaan produk juga, ya, pembedaan produk. Jadi kemarin sudah kita singgung bagaimana suatu produk itu berusaha menunjukkan keistimewaannya masing-masing, ya. Kemarin kita sudah sampaikan antara pasta gigi atau misalnya sabun, ya, sabun untuk kecantikan harganya misalnya lebih mahal dari sabun kesehatan, Anda nggak bisa tidak bisa membandingkan kok sabun A dan B ini kok misalnya Lux ya, Lux itu kan terkenal untuk sabun kecantikan, ya. Maaf, ini saya menyebut merek ini sekedar untuk gambaran yang lebih mudah saja. Misalnya Look itu kan sabun untuk kecantikan ya. Kemudian Lifebuoy yang kita kenal ini adalah sabun untuk kesehatan. Anda tidak bisa mengatakan Look lebih mahal dari Lifebuoy kalau misalnya harganya lebih mahal Look ya. Karena apa? Karena orang membeli berdasarkan pembedaan tersebut. Orang membeli karena manfaatnya atau orang membeli karena tujuannya untuk mencari kecantikan, tentu saja tidak bisa digantikan dengan sabun yang tujuannya untuk kesehatan. Ya. Nah, jadi pembedaan produk di sini ini akan mengurangi persaingan harga. Kemudian bisa juga dengan kartu dagang, ya, kartu dagang ini adalah memberikan poin tertentu setiap pembelian dengan jumlah tertentu. Ya. Jadi sekarang banyak supermarket yang memberikan poin-poin tertentu ya, di mana poin-poin itu nanti bisa kita tukarkan dengan produk-produk tertentu
Kalau misalnya Anda mempunyai 10 poin, akan Anda mendapatkan sekian, mendapatkan produk X. Kalau Anda mempunyai 20 poin, Anda mendapatkan produk Y, dan sebagainya. Kalau di matahari, itu poin itu bisa kita uangkan ya. Jadi saya lupa, sudah lama nggak pernah ke matahari ya. Jadi kalau nggak salah itu misalnya kita belanja berapa sih? 10.000 apa ya, 10.000 atau berapa itu dapatkan 3 poin, sehingga kalau kita belanja 100.000 dapat 30 poin dan seterusnya, dan nanti poin itu nanti bisa kita rupiahkan. Kalau misalnya suatu ketika kita akan belanja lagi di situ, kita bisa memanfaatkan poin ini. Ya, jadi kalau misalnya poin kita kalau diuangkan bisa menjadi uang 30.000 misalnya. Kemudian kita belanja 100.000, maka kita bisa membayar cash hanya 70.000. Yang 30.000 kita menggunakan poin yang tadi sudah kita kumpulkan. Ya. Oke, Mbak Mas semua, jadi ini materi kita yang terakhir sebelum kita UAS minggu depan ya. Ada berapa tadi? Ada 12 ya, ada 12 bahan diskusi. Silahkan setelah nanti Anda selesai mendengarkan video saya ini, Anda untuk merespon. Seperti biasa, Anda akan merespon yang nomor berapa. Oke, Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.